And it goes a little something like Oke, jadi video ini melanjutkan perjalanan saya yang sebelumnya naik bis tantrum dari Surabaya ke Malang. Nah, sekarang saya ingin mencoba salah satu bis andalan warga Pantura sejak tahun 2000-an. Kira-kira apa bisnya? Ikuti saja videonya. Di sini juga ada bis TVD ke Cilacap sama Pahala, kayaknya lagi trouble tuh. Terus di sana ada Juragan 99, kayaknya ke Jakarta deh. Terus di sini ada beberapa Harapan Jaya. Kalau yang double decker sih dia ke Jakarta Pasar Rebo. Dan ada Indoren juga di sebelah sana. Ini juga di shelter 6 ada Agramas, mungkin ke Jakarta juga kali ya. Nah, di sini shelter 1 diisi bis-bis patah sama ekonomi ke arah Surabaya. Sekarang saya mau langsung menuju ke loket bisnya yang ada di depan terminal. Di depan sini dekat musola ternyata ada akses pintu masuk ke dalam terminal. Karena saya tadi masuknya lewat pintu keluar bis, jadi saya masuknya lewat situ tuh. Tapi kalau kalian masuknya dari depan terminal, nanti langsung ketemu agen-agen yang menjual tiket bis. Bagi kalian yang bingung juga bisa nanya-nanya nih sama petugas yang ada di sini atau sama orang random juga bisa sih. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam bangunan yang isinya agen-agen bis. Untuk agen bis Handoyo nyatu sama M-Trans dan Lorena ya. Letaknya ada di dekat pintu masuk terminal. Di sini saya mau langsung laporan dulu. Tadi soalnya udah pesan online. Mbak. Iya. Bisnya jam berapa, Mbak? Jalur 5. Udah ada bisnya. Belum. Oh, jam berapa? Jam 5 kurang seperempat. Oh iya, kasih ya. Oh iya, tadi saya pesan tiketnya lewat aplikasi yang warna merah itu ya. Kata si mbaknya bisnya masuk di shelter 5 jam 5. Tapi kala itu saya mau cari toilet dulu. Di sini juga ada ruang tunggu AC ya. Untuk agen Handoyo di Terminal Arjosari ini saya cantumin di deskripsi ya. Untuk kalian yang mau ke WC tapi nggak mau bayar, bisa ke musola di depan shelter. Ya, at least di sini bayarnya itu bebas ya, seikhlas kalian aja. Kalau di dalam itu berbayar 3.000 tadi. Tapi saya nggak tahu sih di dalam ada yang gratis atau enggak. Tadi saya habis pipis, ternyata bis saya udah parkir tuh sepertinya yang warna kuning. Di sini saya langsung menuju ke bisnya dan setelah saya tanya petugasnya, ternyata benar ini bis saya. Dan mohon maaf banget ya, gak lama setelah saya duduk, bisnya ternyata langsung berangkat. Untuk review interiornya nanti ya pas udah sampai. Soalnya udah terang juga dan lebih kelihatan. Sama lebih sepi juga sih, soalnya di sini rame banget ternyata.
Oke, ternyata bisnya langsung berangkat. Soalnya udah telat juga sih. Tadi nyampe sini bisnya tuh jam 5 lebih dan ini jam 17.32 baru diberangkatkan. Nggak tahu deh nanti nyampe Cirebonnya sesuai jadwal atau enggak. Ya, semoga aja selamat dan sesuai jadwal ya. Bis yang saya naikin ini berbodi all new Legacy SR1 keluaran tahun 2015 dan ditopang sasis Hino RK8 yang sayangnya belum air suspension. Jadi ya nanti kita akan mendengarkan suara perdaun yang kriat-kriat. Bis Handoyo mulai buka trayek Malang Cirebon udah dari lama banget, mungkin tahun 2000-an gitu. Soalnya dulu pas kecil saya sering lihat bis ini bersanding dengan Ezri dan Coyo. Kala itu bis Coyo masih buka trayek Malang Cirebon hingga pas Covid terpaksa tutup trayek. Kalau Ezri sih masih beroperasi ya dan udah saya buatkan juga videonya. Dulu Handoyo di rute ini diisi sama bis berbodi Celsius dan Jetbus 2 Setra juga. Bahkan pernah buka rute ke Surabaya. Wow. Di pintu keluar ini biasanya macet sih, soalnya banyak bisa ngetem juga. Sekedar saran saya aja, kalau kalian naik bis ini dan ingin duduk di depan, pilih nomor 2 ya kursinya. Soalnya kalau di nomor 3 dan 4 pandangannya kehalang sunscreen. Sayang banget sih. Tapi kalau untuk ngerekam sih saya bisa kebawain HP-nya. 27 Trans. Kemana ya dia? Hai, apa? Aku itu kosong aku kok. Dia balik memang kasih lawak. Untuk ruang kaki di nomor 3 ini juga tergolong masih manusiawi untuk tinggi saya yang 164 cm. Mungkin kalau tinggi kalian lebih dari 170 cm kayaknya agak sempit kali ya. Untuk ruang kaki yang di sebelah kiri juga lebih ini sih, lebih longgar. Jadi pilih yang kiri aja tuh, nomor 1 sama 2.
sini kita akan ambil lurus ke arah Ngoro. Kalau belok kanan ke Pandaan, dan kalau belok kiri balik lagi ke Lawang. Jadi bis ini sering keluar masuk tol karena selain untuk menaikkan penumpang, bis ini juga mengambil paket-paketan. Beragam sih paketannya, tapi yang sering itu berupa sayuran yang akan dikirim ke daerah-daerah di area Pantura. Bangun-bangun saya dibangunin speed bump, dan ini saya baru masuk tol lagi nih di gerbang tol Bandar setelah tadi full arteri. Di sini pas masuk tol saya malah nambah ngantuk. Jadi saya memutuskan untuk tidur dan nanti bangun pas nyampe di rumah makan. Ketemu Agra yang tadi nih, yang ketemu di Terminal Malang. Sekarang kayaknya dia mau ke rumah makan deh. Dia rumah makannya di Duta 3 bareng Harapan Jaya sama Medali Emas. Tapi bisanya nggak tahu nih mau berhenti di mana. Akhirnya setelah 5 jam perjalanan tiba juga di Koris Indah Resto yang ada di Ngawi. Di sini bis akan berhenti dan mempersilahkan penumpang untuk istirahat dan makan. Jangan lupa juga untuk membawa barang-barang berharga ya, buat jaga-jaga aja. Terus juga tiketnya dibawa untuk nuker kupon. Tadi turun dari bis, saya langsung dikasih kupon sama kernet untuk makan. Ini makannya gratis ya, udah include sama tiketnya. Oh, ini ada soto ayam. Terus ini ada pilihan nasi campur ayam nih. Di sini saya pilih nasi campur, kira-kira begini tampilannya. Ada nasi, ayam, sayur, dan sambal. Sama kerupuk yang gak saya ambil, terus ada teh hangatnya juga. Untuk toilet di rumah makan ini berbayar 2.000 ya, dan bisa untuk mandi juga. Untuk toiletnya sih standar-standar aja ya, yang penting bersih dan gak bau. Oh iya, untuk makanannya tadi sih yang nasi campur, potongan ayamnya kecil-kecil banget. Tapi untuk rasa ini enak ternyata. Tipikal masakan rumahan gitulah. Apalagi tadi sambalnya juga mantap. Tehnya juga enak, gak terlalu manis. Walaupun rasa-rasa dari tehnya tuh kurang sih. Oke, tadi beres makan dan di depan udah rame bis yang parkir. Ada kembaran cuy. Dan seperti biasa, setelah makan saya memutuskan untuk kembali tidur. Sekarang saya udah bangun dan berada di Brebes. Tadi sih sempat bangun bentar pas masih di Pekalongan.
Bagi kalian yang ingin turun di area Pantura juga bisa banget, tinggal bilang krunya aja, nanti tinggal ditentuin mau turun di mana. Nah ini nih, salah satu yang ngangenin pagi hari di jalur arteri tuh gini, bisa lihat aktivitas warga di pasar. Kalau di tol kan ya udah lihat jalan aja gitu. Kira-kira seperti inilah toilet bisnya. Untuk bis tahun 2015 sih terawat ya, terus wangi juga, mantap. Nah, untuk ruang kaki di jok belakang ini ternyata cukup sempit ya. Footrestnya juga ketinggian kalau buat saya, malah jatuhnya ngeganggu. Untuk kursinya sih nyaman ya, udah pakai Aldila tapi yang versi lama. Terus bahannya bludru juga, jadi lumayan empuk. Paling kurangnya di sandaran pinggang aja sih ini, kurang maju dikit gitu rasanya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Cirebon dengan selamat. Kesimpulannya, bis ini tuh tarifnya cukup murah, yaitu hanya 230.000 aja udah dapat layanan bis kelas VIP. Suspensi yang gak berisik, minim suara gemelodak juga. Terus juga kursinya cukup nyaman dengan konfigurasi 2-2. Disediakan selimut juga, dapat makan tanpa snack. Sisanya standar-standar aja sih. Dan kekurangan untuk bis ini waktu tempuhnya yang lama banget ya, 12 jam. Kayaknya kurang cocok bagi kalian yang kejar waktu, tapi cocok bagi kalian yang nyantai dan gak mau nyampe Cirebonnya itu terlalu pagi. Kalau kalian nyari yang lebih cepat dan nyaman, mungkin Harapan Jaya Rute NS3 adalah pilihan terbaik. Dia harganya juga sama, yaitu 230.000, dan dia dapat makan juga, dapat snack juga. Atau bisa juga cobain Ezri dan medali emas kalau mau layanan kelas eksekutif. Enggak, saya mau sini dulu. Tuh lihat, masih keren banget ya untuk body keluaran tahun 2015. Rasanya masih terawat gitu bisnya. Mantap lah Handoyo. Dia langsung menuju parkiran. Nah, itu pintu kedatangan yang tadi, dan sekarang saya udah ada di dalam bangunan utama dari Terminal Harjamukti Cirebon. Oh iya, di sini juga udah aman ya Terminal Cirebon. Calo-calonya udah baik gitu rasanya. Kalau kalian ditanya ya seperti biasa lah, dijawab aja dengan jujur, jangan dicuekin intinya. Nah, ini nih letak toiletnya ada di sini, di depan agen-agen. Kira-kira beginilah di dalam toilet pria. Ya nggak bersih-bersih amat, tapi wangi. Ternyata hit lahir di Cirebon guys. Baru sampai.
Nah, ini dia agen-agen bis yang ada di Terminal Harjamukti Cirebon. Untuk letaknya sih dekat pintu masuk ya, pintu masuk utama. Jadi dari pintu masuk utama langsung belok kanan aja, nanti langsung ketemu agen-agennya. Gampang kan? Untuk informasi dan kontaknya bisa kalian pause ya, soalnya saya ini cepet-cepet aja, takut ditanyain lagi soalnya. Di hari Jumat pagi ini Terminal Harjamukti terpantau sepi ya. Biasanya sih ramai itu sore kalau terminal ini. Tapi pagi juga beberapa ada kok yang ke arah Jakarta atau Bandung. Nah, kita lihat-lihat dulu yuk ada bis apa aja nih di shelter. Ini di jalur 2 ada bis Coyo ke Semarang. Terus di jalur 3 ada Sugeng Rahayu. Kayaknya dia yang ke Surabaya deh. Nah, bis yang tadi kita naikin parkir di parkiran belakang terminal nih, bersama saudara-saudaranya yang udah dirombak jadi Jetbus 5 ala-ala. Terus juga di situ ada Bineka, kayaknya dia ke Merak sih kalau yang Bineka yang itu. Ya, jadi beginilah kurang lebih gimana suasana pagi hari di Terminal Harjamukti Cirebon. Itu ada medali emas baru datang, dia dari Malang juga. Sekian video saya kali ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan tinggalkan komentar. Terima kasih.